Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, di siang ini, aku ingin membacakan sesuatu yang sebetulnya memang related dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan buka energi dari kartu ini. Embrace those around you. Artinya, spiritual growth ini atau pertumbuhan spiritual itu sedang terjadi. Nah, kita akan lihat ya, perkembangan spiritual apa di koneksi kamu dan kehidupan kamu, dalam arti kamu ke orang lain. Kita akan lihat perkembangan spiritual yang terjadi antara kamu dengan orang yang terkoneksi. Koneksi spiritual kamu dengannya. Pembacaannya tidak bisa untuk semua, dan kalau saya boleh bilang, pembacaan ini itu harus dipenuhi dengan niatnya aku pengen mendapat pencerahan gitu, bukan ingin mencari pembenaran. Kita akan lihat di sini koneksi spiritual kamu dengan seseorang. Ada kartu Eight of Emotion. Saya bukan menebak, tapi saya membaca kartu di mana ada kayak perasaan mungkin perasaan yang ini pakai hatinya tuh paling dalam banget teman-teman. Ya, 8 cups itu lebih bilang kayak antara perih untuk meninggalkan, tidak bisa bersama, dan kalau misalnya memang saling meninggalkan itu energi spiritualnya kayak secara jiwa ya, jiwanya itu pengen nyatu terus gitu, walaupun secara physically mungkin ada yang sudah jauh. Aku bilang ini masih saling memikirkan, walaupun kamu di mana, dia di mana gitu. Yang kedua kita lihat ada kartu Nine of Emotion dan ada kartu di sini Five of Emotion. Yang aku bisa lihat dari kartu tambahannya, secara pikiran dia memiliki perasaan kepada kamu. Dia sangat bahagia ketika bisa bertemu atau berkenalan dengan kamu. Kenapa? Karena dia merasa kamu itu adalah orang yang bisa memberikan semangat dan juga salah satu ya, misalnya pembuka jalan rezeki gitu loh buat dia. Selama berkenalan dengan kamu, dia banyak mengalami sisi baik ya, dalam arti secara beruntungan ya, keberuntungan, kemudian good luck, kemudian perasaan bahagia itu dirasakan secara full, bukan yang pura-pura. Dia menganggap kamu itu kayak malaikat yang datang dalam hidupnya dia yang chaos. Kemudian di sini dia tuh sangat menyadari kok teman-teman, secara spiritual. Misalnya dia punya salah sama kamu, sampai dengan saat ini dia itu mengibah. Dalam arti mengibahnya adalah masih belum tenang hidupnya, karena mungkin ada yang belum terucap minta maaf sama kamu secara benar-benar serius gitu. Dan yang aku lihat di sini terbawa ya, ada perasaan sedih sampai dengan saat ini yang kurasakan. Karena mungkin telah ada yang menyakiti kamu. Dia berharap bisa ke depannya itu memberikan permohonan maaf dengan benar-benar yang nyata gitu loh. Benar-benar serius. Bukan cuma minta maaf lalu menghilang. Sampai sekarang ini tuh masih dibawa bebannya. Kalau kamu tanya, apakah masih ada pergerakan kak? Dia mikirin aku. Karena kadang-kadang pun aku juga tertarik, apakah ini halusinasiku saja? Bisa delusi kamu juga. Bisa juga memang dia di sini
ada energi yang semacam kayak tiba-tiba mikirin kamu. Tiba-tiba aja, randomly mikirin kamu. Oh, dia gimana ya kabarnya? Pernah nggak sih kamu tuh lagi ngobrol, lagi di mana, lagi seneng, tiba-tiba kabar si ini gimana ya? Mungkin seperti itu sih. Karena ini tadi, keingatan karena memang mungkin ada rasa bersalah yang belum benar-benar kayak ditebus ke kamu. Ini yang aku lihat ya secara spiritual. Koneksinya seperti apa gitu. Secara emosi spiritualnya sekarang kita akan cek. Kita masuk ke part yang bawah, part 2. Energinya di sini successful completion. Artinya apa? Secara emosi, kamu tuh menurut dia adalah sosok yang patut dia banggakan. Dia bilang, kamu tuh orang yang aku sangat beruntung kenal kamu. Karena mungkin kamu ada kesuksesan dalam pekerjaan, kamu orangnya sangat aktif, terus kamu itu bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu dengan dengan kesabaran kamu. Segala tantangan hidup kamu menurut dia tuh amazing karena kamu tuh bisa survive dan bertahan. Itulah orang yang bakal dicari di tahun-tahun berikutnya. Gak cuma di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya orang yang gini kepake. Orang yang keras, orang yang menerima apabila salah, menerima dikritik, dan menerima bahwa pikiran kita tuh bisa disembuhkan. Dia tuh melihat kamu adalah sosok yang realistis. Realistisnya dalam arti begini, ada loh orang di dunia ini dengan sifat yang sesempurna itu, walaupun nih ya teman-teman, mungkin dia awalnya ke kamu itu dia punya ide pemanfaatan atau apapun, tapi ada rasa suka beneran. Lama-lama dia akan berpikir seiring bertambahnya waktu dan keadaan. Yang aku lihat di sini adalah secara emosi teman-teman, aku merasakan bahwa dia masih kayak berpikir kamu tuh adalah orang yang harusnya disayangi. Seharusnya dia tidak memperlakukan kamu seperti ini. Harusnya dia bisa menjadi orang yang memberikan wejangan atau menolong ketika pikiran kamu lagi kusut. Kemudian di sini aku bisa lihat adalah kamu tuh selama ini kayak udah cukup sabar gitu loh untuk untuk mengerti keadaan dan situasinya. Dan yang sekarang ini dia pikirkan adalah harusnya aku yang memberikan pertolonganku kepada kamu di saat sekarang ini. Walaupun kamu kelihatannya baik-baik aja, walau kamu kelihatannya sukses, walau kamu kelihatan happy, tapi ada sisi lain yang menurut dia kamu tuh masih butuh untuk dibina gitu loh. Secara emosi, kedepannya dia mau seperti apa ya, emosi spiritualnya. Aku ngelihat di sini dia masih kayak mencoba memperhatikan kamu, bukan hilang yang langsung bless gitu loh, tapi dari jauh dia masih kayak memberikan perhatian ya sama kamu, mengawasi. Dia masih mungkin buka-buka chatting kamu lagi ya, ngeliatin foto kamu, atau di sini dia liatin status kamu. Mungkin dia pakai orang lain atau gimana. Menurut dia kamu itu adalah orang yang bisa menempatkan perasaan kamu itu di bawah ya, perasaan kamu di sini. Nah, perasaan dia di sini di bawah perasaannya gitu loh. Dia tuh sekarang tuh kayak tersadar dan melihat bahwa mungkin kamu banyak ditekan sama dia. Mungkin dia di sini terlalu otoriter.
Dan bahkan dia sekarang ini kayak berpikir, aku ini orang yang bebal, yang gak pernah mau nurut gitu loh. Sekarang impactnya bagaimana? Ada rasa penyesalan yang besar. Secara emosi ya, aku lihatnya seperti itu. Orang ini, walaupun misalnya dia tidak kelihatan tidak care sama kamu, atau mungkin di sini dia hanya diam, ya, misalnya dia nggak ngeblok tapi cuma diam, dia suka mengirimkan sinyal pesan kepada kamu, itu langsung masuk ke otak belakang kamu. That's why kenapa ya kadang-kadang energi kamu tuh tertarik sama dia. Bisa jadi pesan ini adalah supaya kamu yang nyapa dia duluan. Bisa jadi pesan ini adalah sifat egoisnya dia agar kamu tidak ngelupain dia walaupun kamu sudah dengan siapa. Bisa juga pesan ini itu bertujuan adalah supaya kamu tuh ngenang dia terus. Karena kenapa? Pikiran ini, manifestasi ini itu muncul dikarenakan dia tidak bisa memenuhi apa yang seharusnya dilakukan untuk kamu. Yang kita lihat kondisinya adalah dia melihat kamu kayak bahagia tanpa dia. Ini bisa kebaca gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian agak sulit mengikuti karena ini edisinya spiritual, kalian boleh pelan-pelan aja ngebacanya. Ngikutinnya pelan-pelan aja, di rewind lagi ke belakang. Secara sikap, sedih, ya. Secara body spiritualnya, tubuh spiritualnya dia kepada kamu, itu sedih sekali sekarang. Kayak ada rasa regret, nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebetulnya gini teman-teman, dia tuh pengen ngomong sama kamu bahwa enaknya gimana ya, aku tuh kayak ngerasa masih punya salah yang besar sama kamu. Solusinya gimana ya biar kamu tuh bisa maafin aku, atau kita cari win-win solution supaya hubungan kita ini tidak menegang gitu. Karena secara sikap ini dia ngerasa masih ada unfinished business sama kamu. Six of Abundance, belum bisa membalas kebaikan kamu. Dia merasa kayak masih punya hutang budi yang besar sekali sama kamu. Ada kartu Helper of Abundance dan ada kartu Helper of Emotion. Kamu tahu nggak? Secara sikap, orang ini, maaf ya, secara rejeki juga, itu nggak ada semangat untuk maju. Dia itu butuh arahan atau bahkan dia merasa adanya kemunduran. Kemudian secara emotion, secara hati, kalau kamu tahu dia juga sampai sekarang ini masih mencari, dia belum bisa dapat yang sebaik kamu. Karena di sini adalah yang memberikan abundance dan memberikan pelajaran cinta, pelajaran koneksi secara kehidupan itulah cuman kamu. Belum ada yang lain yang bisa kayak dikomparasi dengan kamu tuh kayaknya susah. Kita akan lihat di sini apa yang dia rasakan. Sebentar ya. Kenapa jatuh? Sampai sekarang dia masih kayak memikirkan, dan kalau aku lihat di sini dia masih menggunakan intuisinya untuk mengkoneksikan secara spiritual batin kepada kamu. Kenapa? Dia mau komunikasi sama kamu. Dia mau komunikasi namun terhambat, ya.
Dia nggak percaya diri untuk memulai sesuatu sama kamu. Dia takut. Dan ada pembatasan diri di sini. Ibaratnya kalau seandainya dia datang ke kamu duluan, dia tuh akan meluruhkan ego, gengsinya dia, atau dia terlalu gengsi. Itu dia nggak mau. Di sini masih keras gitu teman-teman. Tetapi dia tuh masih butuh tahu tentang kamu. Jadi aku bilang dia masih kayak stalking kamu, iya. Dia tuh pengen dengerin gosip-gosip tentang kamu, iya. Sampai situ di sini dia tuh kayak kayak oh bener kan pikiran aku, masih kayak gitu loh teman-teman. Membenarkan sesuatu berdasarkan opini dia. Misal dia tuh sudah membuat opini tentang kamu, dia akan cari tahu itu bener nggak sih yang kupikirkan. Masih suka kayak gitu. Oh kalau misalnya enggak berarti aku salah gitu. Sekarang dia tuh lagi kayak komparasi itu. Secara kita tahu mungkin kamu sama dia sama-sama egonya besar. Jadi energinya ini mungkin nggak mau kalah ya. Di sini tuh ada Sun Moon Rising Gemini, ada Neptune, ada Cancer. Jadi ini bukan zodiak tapi Sun Moon Rising-nya. Dua-duanya ini keras. Pengen kepo, tapi nggak mau kotor tangannya, nggak mau nyemplung gitu. Jadi main rahasia-rahasiaan. Coba deh, kamu rasain ya. Kamu lihat, mungkin ada beberapa kali status dia tuh nyindir kamu, tapi kamunya yang kayak nggak ngeh, atau kamu yang kayak bodo amat lah. Karena di sini sebetulnya dia tuh hanya bisa menang kandang doang, karena ada gengsi ini. Pengen ngomong sama kamu, pengen mengkomunikasikan, atau dia buat status-status yang kayak memancing gitu loh, supaya kamu tuh ngerespon. Bisa jadi kalau kamu belum diblok. Atau kamu masih dengar-dengar kabar dia masih kayak berasa berseliweran di sekitar kamu, tuh secara spiritual dia masih kepo sama kamu. Ya, kalau orang masih kepo, tetapi gengsinya ini masih besar, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu di sini ya dengan ikhlasnya mau ngomong duluan sama dia, terserah kamu. Realisasinya, apakah dia di sini akan datang dalam waktu dekat, misalnya akan mencoba untuk membuka komunikasi, masih pikir-pikir dulu. Karena di sini ya teman-teman, aku bilangnya adalah dia kayak menjaga, kayak dia tuh merasa dia tuh punya martabat, dan martabatnya tuh nggak mau jatuh. Ini masih ada penekanan ya. Dia masih butuh belajar untuk melepaskan egonya dulu, baru nanti dia bisa nyambung sama kamu lagi. Kedepannya apakah orang ini akan datang lagi ya? Aku cuma bilang iya atau tidak, bukan waktunya kapan. Kalau waktunya di sini nggak bisa dalam waktu dekat. Di sini ada choose to freedom ya. Teman-teman, kamu mikir kayak gini, apakah orang ini akan datang lagi ke kamu? Yes, gitu. Tetapi ini adalah pilihan kamu. Kalau kamu merasa masih ada unfinished sama dia, sebaiknya selesaikan directly itu juga, abis itu selesaikan, putus. Nggak usah hubungan. Tapi kalau misalnya memang kamu pengen memberikan kesempatan lagi, minta sejelas-jelasnya dulu, ganjalan-ganjalan yang ada di hati dikomunikasikan, baru kamu kasih kesempatan kedua, bukan mengulangi yang pertama. Kesempatan kedua, berarti sudah harus ada patch-nya, sudah harus ada perbaikan, sudah harus ada yang bolong-bolong kemarin ditambel-tambel. Walaupun fondasinya tuh pelan-pelan ya. Nah, itu pilihannya. Tapi masalah dia datang ya kamu berdoa aja. Karena dari kartuku di sini, orang ini masih sangat-sangat gengsi untuk memulai percakapan dengan kamu. Ya, spiritualnya main, spiritualnya menghubungi kamu, tapi secara fisik sabar dulu. Harus sabar nih kalau ada yang jatuh-jatuh begini ya. Kita lihat ya nama-namanya. Nama-namanya. Kita doain aja deh, semoga orang ini egonya itu tidak besar teman-teman ya. Ini nama-namanya. Kalau misalnya ada yang cocok di sini, alhamdulillah disebarkan aja. Tapi nama-nama ini tidak pakem ya teman-teman. Kamu bisa melihat dari situasinya aja juga nggak apa-apa. Situasi yang sudah ada walaupun namanya nggak ada, bisa jadi ini resonate buat kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. I love you. Bye-bye.